ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya Habiballah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi afdalil adyan wa yubayyinu laha tariqatuha maktubun fil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Yang ibu-ibu, bapak yang saya muliakan ya, Alhamdulillah pada siang hari ini enaknya tidur pas waktu siang seperti ini, hari libur ini, besok masuk kantor, bekerja lagi seperti biasa, tapi kita masih tetap mengedepankan mencari jalan menuju akhirat yang lebih baik. Ya, siapa lagi yang akan diampuni, siapa lagi yang akan dicintai Allah kalau bukan Bapak Ibu sekalian, kita semuanya. Karena itu, ya sekali lagi Bapak Ibu, mohon maaf saya tadinya pikir sesudah asar, tapi ternyata ya tidak mesti harus saya hadir pada acara penutupan acara itu. Saya lebih mencintai Bapak Ibu sekalian. Rasanya sudah seperti ada chemistry antara Bapak Ibu, apalagi hadir sini para jamaah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir inilah yang perlu kita pertahankan. Suasana Covid tidak boleh memutuskan silaturahim kita semuanya, bahkan lebih dalam saling mendoakan. Kalau ada yang kurang sehat, yang sudah wafat pun juga kita saling mengingatkan supaya kita saling mendoakan satu sama lain, insya Allah. Hari ini kita akan masuk kepada kita akan tadi membicarakan istilah tasawuf nih. Ya, sekarang lagi menjamur Ibu Bapak. Apa sih sebetulnya tasawuf? Ciri-cirinya sufi itu kayak apa? Tiba-tiba banyak orang yang pintar bicara tasawuf, tiba-tiba banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai seorang sufi, sebagai orang arif. Alhamdulillah Ibu Bapak, mudah-mudahan semuanya memang seperti itu. Tetapi kita juga diingatkan bahwa kriteria seseorang yang bisa disebut sebagai seorang arifin itu kan juga tidak gampang. Tidak perlu kita memperkenalkan diri kita itu siapa, tetapi Allah lah yang akan menilai kita itu siapa, dan atas dasar itu pun juga manusia akan merasakan, orang-orang akan merasakan siapa kita sebetulnya. Ya, tidak bisa kita membohongi hati nurani setiap orang tanpa mendeklarasikan dirinya sebagai seorang siapapun, apakah itu arifin atau salikin atau sufi atau apapun namanya. Nah, justru hatinya orang itu yang akan merasakan. Kita bisa mencetak kartu nama panjang, kita bisa mencetak biografinya yang sangat bagus, kita bisa juga menggunakan pakaian yang kalau pernah lihat pakaian Nabi, mirip pakaian Nabi, tetapi hati nurani tidak akan pernah bisa dibohongi. Sebab dia melihat dengan cahaya ilahi yang bebas daripada iblis. Integritas seorang sufi sejati, ini kita diingatkan oleh Imam Al-Ghazali ya, Bapak Ibu sekalian. Seseorang yang bisa disebut sufi sejati itu pertama kriterianya memuliakan ilmu pengetahuan. Bukanlah seorang sufi kalau dia melecehkan atau memandang enteng, meremehkan ilmu pengetahuan. Ada orang amalan tanpa ma'rifah Ibu Bapak itu adalah dangkal. Beribadah 1000 tahun tidak sebanding dengan berpikir berma'rifah 1 jam. Itu kata Nabi. Ya, bertafakur 1 saat, katakanlah 1 jam, itu lebih mulia daripada beribadah formal selama 1000 tahun tapi tanpa makna. Nah, orang yang
arif itu pasti memuliakan ilmu pengetahuan. Dia merasa bodoh, dia merasa nggak ada apa-apanya. Alhamdulillah Ibu Bapak, jangan memandang enteng orang yang mengklaim dirinya, aku kan nggak ada apa-apanya, aku kan baru belajar, aku dangkal, aku awam, aku nggak punya apa-apa. Memang ini benar-benar saya tidak punya apa-apa. Justru ketulusan memberikan pengakuan dirinya sangat sederhana. Itu tidak sederhana di mata Allah. Itu jauh lebih baik daripada mengklaim sok tahu serba pintar, tetapi sesungguhnya tanpa perlu diucapkan. Sekalipun pintar, tapi kita tidak boleh mengatakan aku sudah memang guru besar, aku sudah sufi, aku sudah macam-macam. Itu yang paling tidak disukai Tuhan. Seandainya ilmu itu memang ada pada diri seseorang, tidak usah mengklaim aku yang paling pintar. Itu kan murid saya. Oh, itu kan jamaah saya. Tidak boleh. Mungkin seorang jamaah lebih pintar, lebih dekat, dan lebih arif daripada guru. Bapak Ibu jauh lebih, mungkin lebih hebat takarrubnya kepada Allah daripada saya, walaupun di sini diposisikan sebagai ustadz. Maka itu saya tidak pernah memandang enteng orang yang tidak sarjana. Dalam satu kesempatan menguji disertasi, salah seorang dosen penguji, kamu kok mau mengutip pendapatnya Dr. Andes? Kamu kan calon dokter. Ya, tidak etis. Kamu dokter. Dalam hati saya istighfar, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Imam Ghazali tidak sarjana. Ibnu Arabi tidak sarjana. Ya, Wali Songo tidak sarjana. Nabi tidak sarjana. Gak boleh kita memandang enteng yang tidak sarjana dan terlalu kagum terhadap orang yang pendidikan formalnya tinggi, tidak bisa. Ilmunya Allah itu maha luas. Kita hanya cangkir. Allah itu samudra. Sepintar apapun kita, itu tidak melebihi satu cangkirnya samudra, nggak ada artinya apa-apa kan Ibu Bapak. Nah, di sini kita perlu memuliakan ilmu pengetahuan. Saya salut Ibu. Di sini ada jamaah. Kita di mana saya berada di situ selalu ada. Di sini saya lihat ada beberapa orang. Ya mohon maaf kalau terjadi pengulangan. Memang segitu-gitunya ilmu saya. Ya. Ya, memuliakan ilmu pengetahuan itu penting, Bu. Siapa yang mencintai ilmu pengetahuan sama dengan mencintai Allah. Siapa yang melecehkan ilmu pengetahuan, melecehkan Tuhan. Karena ilmu itu sebetulnya apa dan siapa. Itu bentuk kasih sayangnya Allah kepada manusia, itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, kalau melecehkan ilmu pengetahuan, berarti melecehkan yang memberi ilmu pengetahuan itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan memandang enteng. Oh, kita kan gurunya Pak siapa gitu ya. Nah, ini kan guru Anda itu tamat S1, kita gurunya profesor. Tidak, Ibu. Jangan salah paham terhadap orang yang tidak mencapai puncak pendidikan formal. Boleh jadi bisikan Tuhannya lebih intensif daripada orang-orang yang formal tinggi pendidikannya. No. Karena itu tanyalah pada dirinya sendiri. Ya, asal kita sudah terasa kok orang-orang yang arif dan yang tidak arif. Sekalipun orang itu mampu membuat orang itu ketawa terpingkal-pingkal, atau membuat kita itu menangis terseduh-seduh, tapi itu bukan sebuah jaminan untuk menyalahkan lentera hati kita sendiri. Pengajian itu fungsinya untuk menghidupkan lentera hati yang sedang mati, untuk menerangkan lentera hati yang sedang redup, sehingga nanti kemanapun kita pergi, selalu ada lilin-lilin dalam hati yang menerangi jalan kehidupan kita menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ialah mengamalkan pengetahuannya. Semakin banyak dia tahu, maka semakin banyak dia mengamalkan. Jangan semakin banyak kita tahu, tapi semakin pelit mengamalkan. Itu tidak arif, tidak bijaksana.
Maka itu Bapak Ibu sekalian, semakin banyak ilmu yang kita peroleh dari Allah, semakin rajin kita mengajarkan ilmu itu. Ya. Ilmu memberikan apa, Allah memberikan ilmu kepada kita itu gratis. Nah, kalau kita pelit memberikan ilmu itu kepada orang lain, Allah pun juga nanti akan pelit memberikannya lagi. Ya. Saya tidak setuju guru itu mogok, Bu, Bapak. Saya kadang-kadang dulu sejarahnya kita itu nggak pernah guru itu mogok. Guru yang sejati nggak pernah mogok. Mogok dalam arti menuntut hak naik gaji dan kesejahteraan dan sebagainya. Guru yang sejati tidak pernah meminta kesejahteraan. Allah yang akan memberikan kesejahteraan itu. Ulama kiai-kiai kita di kampung, rumahnya sendiri yang dijadikan sebagai padepokan, dia yang bayar listrik. Ya, bahkan muridnya dia kasih makan. Tapi nggak pernah miskin. Kalau kita ikhlas bekerja, ikhlas beramal, tidak perlu mencari apa yang berkaitan dengan isi perut. Allah punya jaminan kok. Orang-orang yang membencinya pun dikasih rahmat, apalagi orang yang mencintainya kan. Jadi amalkan ilmu pengetahuan yang kita simpan di dalam benak kita, sekecil apapun, balighu anni walau ayat. Tetangga yang tidak pernah ikut pengajian, diskusilah sedikit. Pulang kampung dengan sebatas apapun yang pernah kita peroleh di kota, berikanlah. Sedikit artinya buat kita, besar artinya buat orang kampung nggak pernah dengar. Ada saudara kita dari kampung, ngangguk-ngangguk mendengarkan. Waduh, kok sejak kapan ya sahabat saya jadi ustadz ini? Baru aku dengar tuh, padahal dia juga baru ikut pengajian. Tapi dia mengamalkan ilmu itu dengan cara membeberkan informasi pengetahuan yang pernah dia peroleh kepada orang lain. Rajin membagikan ilmunya, Allah pun juga akan rajin membagikan ilmunya. Lebih penting adalah mengamalkan pengetahuannya. Pengetahuan kita mengajarkan jangan bohong, maka kita nggak boleh bohong. Pengetahuan kita di sini mengajarkan kita latihanlah selalu bersabar, tingkatkanlah kesabarnya. Dari as-sabir menjadi masabir, dari masabir menjadi sabur. Dari tahmid menjadi syukur, dari syukur menjadi syakur, dari mukhlis menjadi mukhlas. Amalkan, makin banyak ilmu pengetahuan yang kita peroleh, makin semakin kita dituntut untuk mengamalkan. Orang yang melakukan seperti itu pasti akan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah berakhlak terpuji. Otomatis loh itu, orang yang mendapatkan pengetahuan, orang yang mengamalkan ilmu pengetahuan, lalu ia bekerja dengan ikhlas, otomatis dianya akan berakhlakul karimah. Otomatis orangnya santun. Padi itu semakin tunduk, semakin berisi. Tong kosong nyaring bunyinya kan Ibu, Bapak. Lewatlah semua glamor-glamor itu. Gemerlapan itu lewat. Kalau orang dalam ilmunya, dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah menyalahin orang. Dia nggak pernah berontak. Dia nggak pernah power struggle. Dia nggak pernah demo. Dia nggak pernah macam-macam. Bukan kita nggak boleh demo, benar boleh. Itu hak kita ya. Tetapi kalau berurusan dengan perut kita demo, apalagi seorang guru, malu kita di depan Allah. Allah yang punya urusan perut itu kalau kita mengajar dengan ikhlas, Bapak Ibu. Nah, yang keempat adalah bersih jiwanya. Bukan saja perilakunya yang santun, tawadu, sabar, ya kan, hormat, respek, suka tersenyum, rapi, enak deh bawaannya, vibrasi positifnya enak terasa. Tapi bersih jiwanya. Apa yang dimaksud bersih jiwanya? Itu orang tuh munafik.
Ya, dari sudut mana melihat Mas? Ya begini begitu. Iya, kan kondisinya mungkin pada waktu itu tidak memungkinkan untuk objektif. Siapa tahu Anda salah lihat. Enggak kok, saya nggak salah lihat. Siapa tahu ada kondisi tertentu yang memang akan dia salurkan lewat caranya itu. Selalu negatif, positif thinking kepada orang lain. Tidak pernah negatif thinking, itu adalah bersih jiwa. Tidak pernah tersinggung. Orang bersih jiwanya itu pasti tidak pernah tersinggung. Karena kalau dikritik, ya Allah ampuni aku kalau kritikannya benar. Ya Allah ampuni dia kalau kritikannya salah. Nggak pernah dendam bermalam kan. Nah kita awas loh, tunggu tanggal pembalasan saya. Tahu rasa nanti kamu. Awas loh kalau perlu saya santet kamu. Saya cari pembunuh bayaran, kamu memalukan aku. Itu orang tuh. Dunia akhirat itu sudah neraka itu. Tapi orang bersih jiwanya. Alhamdulillah, untung aku bukan seperti dia. Suka memprovokasi orang. Suka membesar-besarkan yang kecil dan suka mengecilkan yang besar. Suka membuayakan cecak dan suka mencecakkan buaya. Suka mengharimaukan kucing, suka mengkucingkan harimau. Itu hipokrit, munafik. Innal munafiqina bidarkil asfali minan nar. Orang munafik itu di lumpur neraka tinggal. Yang kelima, lurus jalan pikirannya. Tersenyum. Ramah. Enggak suka pikir macam-macam negatif-negatif gitu. Lurus saja. Orang bicara ngomongin negatifnya orang, dia tersenyum aja. Komen dong, masa dari tadi diam aja. Ya Alhamdulillah. Silahkan. Saya menikmati ucapan-ucapan Anda. Daripada kita ngomong macam-macam, salah. Lebih baik kita jadi pendengar pasif. Ya Allah, untung aku bukan seperti dia. Ampuni mereka ya Allah. Proteksi aku untuk jangan seperti itu ya Allah. Itu kalau orang berpikirannya lurus. Selalu gembira melihat orang lain itu tersungkur. Sedih melihat orang lain sukses, itu pikirannya jahat. Orang yang berpikiran lurus ikut bersedih pada saat musuhnya itu kecelakaan. Apalagi kalau sahabatnya. Ikut berbahagia kalau lawannya itu meraih sukses. Apalagi kalau kawan. Lawannya aja berbahagia, apalagi sahabatnya. Itulah orang yang berpikiran lurus. Berikut penilaian sufi oleh para sufi. As-sufi munqati'un anil khalqi muttasilun bil haqqi. Kenapa seperti itu para sufi? Sufi sejati tidak terhubung dengan ciptaan atau makhluk. Karena ia selalu berhubungan dengan pencipta, yaitu makhluk. Ada yang itu khalik. Jadi as-sufi munqati'un anil khalqi. Jadi sufi sejati itu tidak pernah terhubung dengan makhluk. Dia hanya terhubung dengan sang khalik. Mau jungkir balik apa kata orang, dia connect dan dia istiqamah dengan Tuhan. Silahkan mabuk di bumi, aku sudah di langit dengan Tuhanku. Mau ngobrolin siapapun, itu urusan Anda, aku dengan Tuhanku. As-sumtu hukmun, diam lebih bijaksana. As-sufi la taqilluhul arda wa la tadilluhus sama. Sufi sejati tidak terperangkap oleh bumi dan tidak terhalang oleh langit. Ya Allah. Ya. Jadi inilah ucapan-ucapan seperti ini Bapak Ibu sekalian itu luar biasa ya. As-sufi munqati'un anil khalqi muttasilun bil haqq. As-sufi la taqilluhul ard wa la tadilluhus sama. Sufi sejati tidak terhubung dengan ciptaan karena selalu berhubungan dengan pencipta. Sufi sejati tidak terperangkap dengan bumi dan tidak juga terhalang oleh langit. Dengan kata lain, rezekinya tidak tertahan oleh langit, turun lancar. Rezekinya juga tidak terhalang oleh bumi, keluar lancar. Kenapa? Dia sudah tidak terhubung lagi dengan makhluk karena dirinya diserahkan sepenuhnya kepada Sang Khalik. Ya Allah, semoga kita semuanya di sini seperti itu kan Ibu Bapak. Insya Allah. Ya.
Kemudian berikutnya tanda-tanda sufi sejati ini. Benarkah seseorang atau benarkah diri kita atau benarkah siapapun yang kita ukur itu adalah seperti itu. Pertama, ada orang merasa fakir setelah kaya. Nah, ini penting nih. Merasa fakir setelah kaya kan. Jangan dibalik, kaya setelah fakir. Mentang-mentang dia pejabat, mentang-mentang dia eksis ya. Waduh. Orang kaya baru kan bahaya tuh. Yang mendemonstrasikan kekayaannya di depan orang miskin itu biasa. Pergi menziarahi mayat, ya pakai berlian, pakai tas, pakai gincu. Ya, kayak mau pergi pengantin. Siapa itu? Akhirnya mata orang tertuju kepadanya, bukan kepada mayat. Ya. Apa pandangan orang terhadapnya? Oh, itu mayat hidup. Jadi yang mayat adalah orang itu. Yang hidup adalah orang mati itu. Itu kata orang. Jadi menyesuaikan diri itu penting di mana kita berada. Bapak Ibu. Kalau kita berada di masjid, ya kita bersikap itu rumahnya Allah. Ya, Tuhan Maha melihat. Kalau kita berada di pesta perkawinan, ya pakaiannya menyesuaikan lah. Tapi kalau kita pergi menziarahi orang sakit, kita membesuk orang sakit, kita melayat orang mati, masa mau pakai kendaraan mewah? Masa pakai ajudan macam-macam berlapis? Ya Allah, nggak boleh. Yang kedua, merasa rendah setelah tinggi. Tadi kalau yang pertama merasa fakir setelah kaya. Padahal masih kaya, tapi dia merasa miskin. Merasa rendah setelah tinggi. Dia sudah tinggi, tapi tetap merasa rendah. Bahkan makin rendah diri. Itu orang-orang sejati. Itu. Merasa sepi setelah populer. Dia nggak bangga dengan popularitas yang dia capai. Semakin populer, semakin tawadu. Dia rendah diri. Ada orang kalau menjadi public figure, bukan main itu ya, pura-pura. Oh itu teman kelas kita dulu ya, aduh saya lupa Anda tuh. Ya Allah, padahal dia tukang boncengnya dulu kan. Nah justru kalau seperti ini kita populer, kita mendapatkan prestasi, prestise, maka kita harus mencium tangan kedua orang tua kita, kalau perlu di depan umum juga nggak apa-apa. Kita nggak dapat prestasi ini tanpa orang tua. Jadi orang tua itu ibu bapak, jangan pernah meninggalkannya dalam posisi kita populer, dalam posisi kita menjabat pejabat tinggi, dan dalam posisi kita sedang kaya. Jangan pernah melupakan orang yang pernah berjasa dalam diri kita, sebab kalau tidak, maka itu nanti apa yang kita raih tidak berkah. Kita akan yang cari bukan besarnya kan, Bu, tapi berkahnya. Bukan tingginya, bukan panjangnya, tapi berkahnya. Apa artinya semuanya kalau kita nggak berkah? Nah, itu. Kemudian tanda-tanda sufi palsu ini. Ada tanda-tanda sufi palsu juga kebalikannya. Yaitu merasa kaya setelah fakir. Benar-benar memang kaya, tapi bukan main, lupa diri dia. Merasa tinggi setelah rendah. Orang tahu semua siapa dia. Tapi begitu dia dapat jabatan, mabuk dia. Merasa pintar padahal baru belajar. Orang yang baru belajar itu kayak orang kaya baru itu ya. Salah semua orang, dia sendiri yang benar. Orang yang rajin menyalahkan orang lain itu pertanda masih harus belajar. Menyalahkan dirinya sendiri ternyata aku yang salah, itu sedang belajar. Tidak menyalahkan dirinya, tidak menyalahkan orang lain, sudah selesai belajar. Karena orang arif tidak pernah mencari kambing hitam, kambing putih. Diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada. Problem solver. Itulah dia. Merasa populer setelah kesepian. Dulu nggak ada yang kenal. Sekarang makin terkenal. Ya, udah mabuk dia. Hati-hati. Kalau ada orang kaya setelah fakir, merasa tinggi setelah rendah, merasa pintar setelah baru belajar, merasa populer setelah kesepian, itulah yang artinya mabuk. Orang yang normal, iya biasa-biasa kok. Dipromosi ya, jangan-jangan ini hijab baru buat aku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu aku tidak pernah berpisah dengan Tuhanku, salat subuh di masjid,
Jangan-jangan jabatan baru ini membuat aku harus apel di kantor, maka tidak boleh lagi aku harus ke masjid karena harus nyampe tepat waktu. Ini hijab, ini musibah buat aku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang lain gila jabatan, dia innalillah kalau dapat jabatan. Hebat ini. Kemudian, tanda-tanda lainnya, Ibu. Tanda-tanda negatif, tanda-tanda kepalsuan seorang sufi. Suka mendemonstrasikan kepintarannya. Pertanyaannya orang cuma satu, dijawab 5. Ini kesempatan mendemonstrasikan kepintaranku di depan mereka. Pasti aku nanti akan dicium tangan. Wah, hebat, 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 dan hebat. Mendemonstrasikan kepintaran di depan orang bodoh itu bukan langkah yang bijaksana. Boleh mengajar, tetapi jangan ada kesan menggurui mereka. Tetaplah kita tawadu. Ya, mungkin Ibu, ya barangkali Bapak lebih tahu. Saya kan memang dari segi formal begini, tapi Ibu kan garam kehidupannya lebih panjang, lebih banyak daripada saya. Aku hanya teori, Ibu kan pengalaman. Pengalaman itu guru terbaik. Ya, jadi minder, selalu mawas diri, tidak ingin diklaim macam-macam. Ya. Pengetahuan dan pengamalannya tidak konsisten. Pengetahuannya banyak, tapi egois, menutup diri di rumahnya, 10 meter pintunya, pagarnya. Nggak pernah mengundang orang tetangganya. Anaknya akikah, wah orang kantor bosnya dipanggil-panggil. Orang di belakang rumahnya nggak pernah dipanggil. Begitu dia meninggal, nggak ada yang datang. Untung ada ambulans Pemda. Siapa yang gali makamnya nggak tahu. Padahal kalau orang di situ kan sangat sosial. Siapa yang takziah, siapa yang salati, siapa yang gali lubangnya, siapa yang kambojanya, dan siapa nanti yang memandikan, kain kafannya dari mana. Dan A sampai Z itu diurus oleh masyarakat setempat. Ini nggak ada yang datang. Habis egois. Udah tingginya, pagarnya tinggi-tinggi, ya anjingnya banyak. Taruh lagi, awas anjing galak. Awas, di sini penuh CCTV. Masya Allah. Apa artinya itu semuanya? Jadi wajar kalau dia mati kesepian. Orang yang seperti ini tidak banyak orang yang mendoakan. Bapak Ibu. Kemudian sering menampilkan akhlak yang tidak terpuji. Apa yang dimaksud akhlak tidak terpuji? Egois, ya. Dia mau menang sendiri. Ya. Akhlak tidak terpuji, sudah punya tapi masih mau yang lain. Ya. Dan seterusnya. Yang kemudian pikirannya masih labil. Labil, hari ini mau gampang sekali berubah. Nah, marah. Besok, bagus lagi. Jadi mood-moodan. Kalau lagi mood, oke. Tapi kalau lagi nggak mood, tidak oke. Ya. Jiwanya masih belum bersih. Ya. Energi negatif di dalam dirinya masih ada. Inilah yang kita harapkan. Bagaimana supaya kita konsisten agar tanda-tanda seperti ini tidak melekat pada diri kita sendiri. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Macam-macam orang yang terpedaya. Jangan kita terkecoh, Ibu Bapak. Ada yang terpedaya karena profesi-profesinya. Jadi jangan dikira orang pintar itu tidak terpedaya. Jangan dikira ahli ibadah. Banyak amalnya tidak tergoda. Enggak. Semakin tinggi martabat seseorang, semakin kelas berat iblisnya. Orang-orang yang berperilaku tasawuf pun iblisnya lebih berat itu. Orang-orang yang memiliki banyak harta, apalagi. Godaannya banyak. Makin tinggi pangkat, makin tinggi godaan. Kalau enggak waspada, mawas diri, jatuh. Mari kita lihat orang yang terpedaya oleh ilmu pengetahuan. Mentang-mentang ilmunya banyak. Orang-orang yang berilmu pengetahuan terpedaya, ciri-cirinya, mereka tidak memperdulikan yang lain kecuali hanya ilmu. Ilmu melulu, kutu buku melulu, menulis melulu. Ada tamu, ketok-ketok pintu, tutup, lagi belajar. Datang lagi tamu baru, enggak, aku lagi mau menghatamkan buku ini.
Ya. Ada yang meninggal di sebelah nggak datang. Aku banyak kerjaan deh, aku mau bikin makalah. Ya. Bahkan orang tuanya datang, suruh masuk. Nanti saya naik ke rumah kakak masuk, carikan kamar makan. Orang tuanya rindu, tapi dia masih kutu buku di situ itu. Ketiduran. Besok baru ketemu orang tuanya. Orang tuanya sudah terlanjur tersinggung. Itu terpedaya oleh ilmu pengetahuan. Asyik membaca, tetapi tidak pedulikan masyarakatnya. Bukan itu yang kita harapkan. Yang kedua, ilmu untuk ilmu. Seolah-olah tidak ada tempat nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Ya. Aku nggak perlu terkenal. Aku hanya ingin puas dengan belajar di sini ini. Aku nggak perlu tolak semua. Ketua RT ditolak, ketua RW ditolak, pejabat apapun nggak mau ilmu. Pokoknya aku ilmu, bahagia dengan ilmu. Ya. Kemudian ada pengajian majelis taklim diminta ceramah, enggak. Aku mau belajar, masya Allah. Tidak bisa. Kemudian selanjutnya, ya, ilmu untuk dunia seolah-olah ada tempat nilai-nilai rohani. Tidak ada tempat bagi nilai-nilai rohani dan spiritual. Enggak sholat, Ibu. Baca terus, menonton terus, tapi enggak pernah sholat. Kenapa? Ya itu. Nah, inilah ilmuwan yang terpedaya. Nah, cabang-cabang ilmu pengetahuan itu nanti banyak, Ibu. Ada yang terpedaya dengan ilmu tasawuf, ada yang terpedaya dengan ilmu fikih, ada yang terpedaya dengan ilmu muamalah, ada yang terpedaya dengan ilmu filsafat, ada yang terpedaya dengan ilmu mukasyafah, ada terpedaya dengan ahli ibadah dan seterusnya. Nah, ada yang tertipu, itu semua tertipu. Nah, ulama fikih tertipu, ulama tasawuf tertipu, ulama muamalah tertipu, filsafat tertipu, tasawuf juga tertipu. Hati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tertipu oleh profesi kita sendiri. Profesi yang terlalu kita cintai itu bisa menipu kita, Bapak Ibu sekalian. Maka itu kita perlu belajar kearifan itu. Sebab jangan sampai kita termasuk orang yang tertipu. Terpesona dengan profesi, tapi tidak punya hablum minallah, tidak punya hablum minannas. Itu percuma, Bapak Ibu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan manusia itu untuk menyembah aku. Kalau nggak menyembah Tuhan, percuma. Kaya sekaya apapun nggak ada artinya. Pintar sepintar apapun nggak ada artinya. Pejabat tinggi setinggi apapun nggak ada artinya kalau tidak punya hablum minallah. Tapi kita juga harus sukses menjalin hablum minannas. Seahli apapun kita, setinggi apapun ma'rifah yang kita miliki, tapi kalau tidak bisa bersilaturahim dengan saudaranya sendiri, nggak ada artinya. Inilah kajian kita hari ini. Semoga membuat kita sadar, semoga kita membuat diri kita itu introspeksi. Jangan sampai kita termasuk yang tadi, dan bersyukurlah kalau tidak. Dan mari kita perbaiki lembaran-lembaran kehidupan kita yang tinggal sedikit ini. Semoga kita tidak tergelincir lagi seperti hari-hari kemarin kita. Semoga pandangan kita ke depan lurus, sehingga langkah-langkah kita sudah teratur, dan semoga kita tidak tergelincir lagi ke dalam lumpur dosa. Semoga Allah menerima doa kita, semoga Allah menuntun kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Ya Habib Allah.